Hai Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Rosada Tarik di Pitok podcastnya Kalurahan Pangungharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Luar biasa sekali setelah kita kemarin sempat berpisah beberapa waktu ya. Dan ini kita kembali hadir lagi di podcastnya Kalurahan Pangungharjo. Dan sebelum lanjut, ini Sobat Desa harus wajib subscribe, like, share, and comment, dan bunyikan tanda lonceng kanal YouTube Kalurahan Pangungharjo supaya kita dapat berkembang bersama. Baik Sobat Desa, di edisi kali ini kita juga sangat terspesial karena juga ini edisi spesial bulan kemerdekaan. Dan di samping saya ini sudah ada Pak Kapolres Bantul. Nah, yang mungkin kemarin belum banyak yang tahu juga karena Pak Kapolres Bantul yang baru ini baru beberapa bulan ya Pak ya. Nah, bulan. Baik, dan Bapak ini bernama Bapak AKBP Michael R. Risakota. Ya. Boleh kita tepuk tangan dulu biar semangat. Bapak Kapolres Bantul yang baru. Nah, Pak Michael, apa kabar Pak? Baik. Walaupun sebelumnya kita belum pernah ketemu ya Pak ya. Tapi hari ini baru perdana ketemu ini di Pangungharjo Pak. Ya. Dan beginilah Pak studio suasana di desa Pak ya, apa adanya ya Pak ya. Ya. Dan bisa perkenalan dulu Pak Kapolres. Silakan. Baik. Dan ini sebutannya untuk pemirsa khusus untuk YouTube Pangungharjo ini Sobat Desa Pak. Oh, Sobat Desa. Yes, monggo Pak. Baik, Sobat Desa Pangungharjo yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya pada hari ini memperkenalkan diri sebagai pejabat Kapolres yang baru ya Mas. Siap. Jadi saya menggantikan Pak Ihsan yang lama. Saya mungkin baru 1 bulan 1 minggu lah. 1 minggu ya Pak ya. 1 bulan kurang lebih 1 bulan 1 minggu. Mengemban tugas sebagai Kapolres Bantul amanah. Dan kesempatan siang ini kita baru sampai di Kelurahan Pangungharjo ini bersama dengan Sobat Desa semua. Karena memang dari saya awal menjabat kita masih keliling-keliling di beberapa panewon dan kelurahan ya, sehingga pada akhirnya siang ini kita sampai di sini. Oke. Seperti itu. Terima kasih Pak Kapolres. Ini suatu kebanggaan juga untuk masyarakat Pangungharjo Pak. Ya. Ini bisa dihadiri. Wah. Ya, ini karena tamu spesial ya. Selama ini episode yang terspesial nih Pak Kapolres Bantul. Tapi juga di kursi panas ini Pak, podcastnya Kalurahan Pangungharjo ini juga pernah tamu-tamu luar biasa sekali yang pernah berkunjung di Pangungharjo dan termasuk hari ini Pak Kapolres Bantul. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik Pak Kapolres, ini di Kabupaten Bantul ini kan suatu kabupaten yang tidak kaleng-kaleng nih Pak. Dari ini menjabat sebagai Kapolres Bantul, tentu di kabupaten yang sudah smart city juga, ini tantangannya luar biasa ya Pak Kapolres ya. Dan ini kita sebetulnya kalau masyarakat desa ya ini kan ada beberapa permasalahan Pak yang dihadapi dan khususnya di Kapanewon Sewon ini yang paling kompleks gitu yang sedang kita hadapi ini masalah klitih Pak. Dan juga saat ini karena Jogja sedang darurat sampah juga termasuk sampah Pak. Dan ini di lapangan ya di Kalurahan Pangungharjo ini juga menjadi permasalahan. Nah ini menurut Pak Kapolres nih Pak terkait dengan klitih ya Pak. Ini klitih dulu ya Pak ya. Ini karena di Kapanewon Sewon ini berbatasan langsung dengan kota ya Pak. Ini menurut Pak Kapolres permasalahan klitih ini harus gimana ini nih Pak? Oke. Baik, terima kasih. Jadi Sobat Desa sekalian, mungkin saya koreksi sedikit ya, jangan klitih itu istilah. Ya, Pak. Istilah di sini ya. Biar nggak salah paham ya, klitih itu istilah yang kalau nggak salah arti harafiahnya itu adalah jalan-jalan ya, betul ya, jalan-jalan kayak cari angin lah, gitu Pak. Cari angin, jadi bukan arti yang konotasinya negatif. Jadi ini sebenarnya adalah kejahatan jalanan, kejahatan jalanan yang memang terjadi di mana saja. Kebetulan dikhususkan di Jogja ini pada umumnya dan di Bantul pada khususnya itu pelakunya adalah anak-anak, anak-anak remaja yang mungkin mencari jati diri, namun dia sudah bukan perilaku normal seperti anak muda lainnya, sudah membawa senjata tajam, meresahkan dalam gerombolan mencari korban untuk dilakukan aksinya seperti itu, sehingga akhirnya muncullah istilah-istilah kliti. Cuma mungkin harapan saya kepada Sobat Desa sekalian, kita hilangkanlah kliti itu, kita kembalikan ke istilah arti harafiahnya bahwa itu bukan negatif, tapi ini adalah kejahatan jalanan yang mana pelakunya memang menyasar anak-anak muda. Oke. Seperti itu. Kemudian ini terjadi memang karena
ya kita bilang kurangnya kontrol ya. Karena memang sudah menjadi tugas kita semua, tentunya kepolisian dalam penegakan hukum dan pencegahannya, namun tetap kita perlu dukungan dari masyarakat, terutama dari tingkat terkecil yaitu keluarga. Keluarga di rumah, baik orang tua, bapak dan ibu sebagai kontrol utama dari perilaku-perilaku remaja yang menyimpang ini. Jadi mungkin kontrol orang tua dan juga nanti pada saat dia menempuh pendidikan di sekolah, kontrol dari guru, namun tetap saya utamakan, saran saya adalah kontrol dari orang tua. Karena semua itu mereka berawal dari rumah. Dari keluarga. Ya, dari keluarga. Jadi tolong mungkin orang tua yang punya anaknya yang memang sayang kepada anaknya, ya mungkin bisa lebih ditertibkan. Setelah sekolah dia harus pulang, kalau memang dia harus bermain dengan temannya di mana, harus diselidiki atau dipastikan temannya itu bagaimana pergaulannya, apakah negatif atau positif kan seperti itu. Kemudian kalau sudah malam hari ya mbok jangan dilepas sampai larut malam. Dan dilepas sampai dilepas malam, ya, karena ada batasannya sampai jam 10 malam gitu. Sebenarnya ya, jam 10 malam. Jadi kadang-kala setelah jam 10 kita akan lakukan patroli pencegahan. Kalau di Polres Bantul namanya Blue Light Patrol, itu tiap malam. Nanti akan dimaksimalkan pada malam-malam libur. Gitu kalau kita akan kekuatan penuh sehingga cara bertindak kita, jadi mungkin sobat desa jangan kaget ya. Ya kalau masih ada di jalan di atas jam 10 malam ya nanti kita akan periksa. Bukan berarti kita nakut-nakutin, enggak, cuma kalau memang tidak ada kegiatan ya kita akan arahkan untuk baik-baik pulang atau kembali ke rumah. Ya kalau memang ada pelanggaran di situ seperti minum-minuman keras, membawa senjata tajam, ya mohon maaf kita akan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Istilahnya digenahke gitu ya, Pak ya. Makanya kembali itu Mas. Jadi saya minta orang tua lah, terutama ibu. Ini ibu-ibu ini paling penting loh Mas. Ini ada program dari Pak Kapolda, Ibu Memanggil programnya namanya. Ibu Memanggil. Jadi ibu-ibu yang anak-anaknya sekiranya malam itu masih berkeliaran, kemudian tidak bisa ditelepon atau telepon tidak diangkat, bisa laporan ke polsek terdekat atau telepon 110 atau mungkin ada babin ya kalau di tingkat kelurahan ada babin, mungkin ada polisi jaga warga nanti bisa dilaporkan. Nanti dari tingkat polsek bisa membantu untuk mencari lokasi anaknya di mana. Kemudian bersama-sama dengan kepolisian mendatangi lokasi anaknya untuk ibunya menjemput pulang ke rumah. Nah itu program Pak Kapolda yang terbaru, ada Ibu Memanggil. Karena apa Mas? Seperti kita ketahui ibu ini kan paling takut di rumah, betul nggak Mas? Kayaknya ya Pak. Ya ibu-ibu saya, termasuk saya juga, mohon maaf, ibu saya dulu juga, almarhum ibu saya dulu keras juga. Jadi kalau ada apa-apa ya ngontrol ibu itu, kamu mau. Dan ya alhamdulillah ya, memang pendidikan orang tua yang ketat, yang katanya galak, tetapi ya membuat kita selamat sih dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kontrol orang tua perlu, namun tetap kita akan lakukan pencegahan, upaya patroli bersama dengan komponen Pokdar masyarakat yang ada ya, dan juga tentunya selain kontrol orang tua kita juga perlu dukungan dari warga masyarakat, sobat desa sekalian. Kalau lihat anak-anak yang berkerumun, apalagi di bawah senjata tajam, mungkin berkerumun di sudut-sudut jalan, tempat-tempat yang gelap, warmindo ya, burjo yang sekiranya terus dia ribut-ribut atau mau ini, tolong warga sobat desa sekalian menginformasikan ke kita. Atau paling nggak kalau mungkin ada kekuatan yang besar, banyak orang bisa dicegah dulu, diamankan dulu, baru nanti tetap melaporkan kepada kepolisian. Namun pesan saya Mas, pada saat sobat desa mengamankan, tolong diamankan saja ya, jangan nanti malah melakukan jangan main hakim sendiri. Akhirnya kontraproduktif nanti malah yang bersangkutan sudah dia kejahatan jalanan, kita niatnya mau mengamankan karena kita mukul, akhirnya nanti sobat desa yang dituntut balik sama yang bersangkutan. Seperti itu Mas. Oke, luar biasa. Dan ini kolaborasi ini diperlukan sekali ya Pak ya untuk menanggulangi tentu. Kejahatan jalanan ini gitu nih. Nah, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan penanggulangan kejahatan jalanan, itu harus dibutuhkan kolaborasi ya. Itu justru dari keluarga. Betul. Nah, kemudian kalau di desa ya, di kelurahan ini kan ada pemerintah kelurahan ya kan, kemudian nanti yang jelas kita kerjasamanya dengan kalau di tingkat Kapanewon itu ada polsek ya. Nah ini tata caranya untuk kita bisa nanti ketika ada kejahatan jalanan tuh yang langkah pertama itu harus dilakukan seperti apa Pak? Ya, baik, kalau ada kejahatan jalanan, jadi saya sampaikan ke sobat desa, silakan kalau
sobat desa sekalian bisa mengamankan kejadian itu, dipisahkan atau anak-anaknya mungkin diamankan, silakan amankan dulu, kemudian bisa menelpon ke nomor, kalau tidak tahu nomor yang umum, nomor 110 itu ada. 110. Itu 110 itu adalah nomor online-nya kepolisian Polda DIY, itu akan di dispatching ke masing-masing Polres dan Polsek. Atau bila, tapi saya rasa sobat-sobat desa mungkin lebih paham nomor Babin ya, Pak Babin atau Pak Duku. Nanti juga ada polisi jaga warga di situ. Silahkan yang mana saja. Ada beberapa akses, bisa 110, bisa ke Babin Kapnimas yang ada, maupun polisi jaga warga. Atau paling gampang ya nelpon kepala duku atau panewunya masing-masing. Nanti dari beliau akan menyampaikan ke kepolisian. Jadi kita juga ada tingkatnya Pak, dari jaga warga Mas. Kemudian ada Babin di sana, ada Kapolsek. Nanti Kapolsek akan secara bertingkat melaporkan sampai ke Kapolres. Begian. Jadi kalau tadi disinggung jaga warga Pak, nah kebetulan di Kelurahan Pangwarjo itu sudah terbentuk semua Pak, di seluruh padukuhan. Wah, bagus. Berarti bisa difungsikan ya Pak? Oh, bisa sekali. Memang fungsinya untuk itu. Jadi maksudnya ada pos jaga warga. Jadi bukan hanya kita menangani menindak tegas ya, penegakan hukum tidak. Jaga warga itu kan konsepnya adalah kalau ada permasalahan yang bisa dikomunikasikan, bisa diselesaikan di bawah, kenapa harus dibawa ke ranah hukum? Nah, karena kita juga manusia Indonesia yang pingin guyup kan, apalagi di Kabupaten Bantul ini ingin damai, tenang, guyup, ya itu tadi saya bilang kita perlu komunikasi yang baik, koordinasi dan kolaborasi. Termasuk pencegahan ya Pak ya? Diutamakan di pencegahan. Pencegahan lebih penting Pak. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu katanya. Seperti itu Mas. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Dan saat ini karena memang kejahatan jalanan ini Pak, ini pengalaman saja Pak. Jadi misalnya kemarin itu di Pangwarjo ada satu kasus dan memang menjadi korban Pak. Korban kelitih sampai ya cukup parah karena kondisinya itu sampai kritis, seminggu gitu. Ini warga kita dan sampai pada akhirnya meninggal dunia karena memang kritis itu. Nah memang kemudian masyarakat di situ menjadi awalnya itu panik Pak, gitu, karena ada warga kita yang korban dan sebagainya, akhirnya meresahkan warga juga kan. Nah ini jadi pesannya tadi di situ adalah kesadaran juga ya Pak ya, kesadaran bagaimana kita mencegah ya, dari pencegahan, kemudian sampai nanti ketika ada kejadian, sobat desa bisa mampu melaporkan ya, atau bersama-sama menanggulangi kasus atau kejadian kejahatan jalanan itu. Baik, berarti ini di Kabupaten Bantul ini sudah tersistem bagus ini Pak Kapolres ya, terkait dengan kejahatan. Mudah-mudahan nanti ke depan ini semakin berkurang, bahkan nggak ada ini ya kejadian kejahatan jalanan. Bahkan Pak Kapolres izin, ini kalau di Polsek Sewa itu Pak Kapolsek sendiri sampai jaga Pak. Tiap malam minggu itu di perempatan Mojo itu sampai subuh itu biasanya karena perbatasan ini ya untuk memfilter ya Pak Kapolsek ya. Ini saya sampai kalau sama tempat-tempat roda sering kontak-kontakan dengan Pak Kapolsek juga. Jadi ini kolaborasi yang tadi diperlukan tuh ya semuanya ya Pak ya, termasuk sobat desa juga. Baik Pak Kapolres, kalau kita tadi sudah berbincang terkait dengan kejahatan jalanan ya. Ini juga menjadi permasalahan kompleks di Kabupaten Bantul. Dan sebetulnya yang lain-lain juga masih banyak, tetapi memang yang sedang menonjolnya adalah kejahatan jalanan. Nah, kemudian yang saat ini juga yang menjadi permasalahan itu terkait dengan sampah Pak. Ya, darurat sampah karena Jogja kemarin mulai tanggal berapa ya? 24 Agustus ya. Itu ditetapkan Jogja darurat sampah sampai dengan besok September. Nah, ini sebetulnya Pak, kalau di lingkungan kepolisian ya kan, khususnya di Kabupaten Bantul, ini tentu dari Polres Bantul ini juga mendukung. Nah, bentuk-bentuk apa saja yang support dari Polres Bantul terkait dengan cara penanggulangan darurat sampah ini Pak? Baik, terkait penanggulangan darurat sampah ini kan memang udah menjadi masalah akhir-akhir ini ya, karena adanya penutupan TPA di Piungan, karena memang dalam rangka untuk memperluas ke zona yang baru untuk penampungan sampah, dan juga adanya keterbatasan dari tetangga kita mungkin dari Kodia ya, yang tidak mampu mengelola sampahnya, sehingga membuat warga masyarakat banyak yang membuang sampah sembarangan. Namun syukurnya di Bantul ini saya terima kasih banyak ya, kemarin sudah konsul dengan Pak Bupati, terutama di Pangungharjo nih ya, sudah mempunyai tempat pengolahan sampah sendiri yang cukup besar volumenya, jadi bisa menampung 30 ton kalau nggak salah Mas ya. 30 ton per hari itu luar biasa. Mungkin ini bisa dicontoh oleh kabupaten yang lain maupun Kodia.
Karena memang sampah ini kan sebenarnya adalah berawal dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita memilah. Sampah itu kan ada nama organik dan non organik, Mas. Organik itu mungkin yang kayak botol plastik itu tidak bisa diurai oleh tanah, itu mungkin dipisahkan, nanti ada penampungannya. Namun yang organik sebenarnya kan simpel, tinggal gali tanah, masukin di depan rumah, 3 hari busuk udah jadi tanah, kan gitu, Mas. Kecuali botol plastik memang nggak bisa, makanya itulah perlunya kesadaran untuk memilah. Apabila dari bawah mungkin sudah bisa memilah dengan baik, paling tidak bisa meminimalisir jumlah sampah-sampah yang non organik. Jadi paling enggak memperingan pekerjaan inilah pengelolaan sampah kan seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian kalau untuk Polres Bantul sendiri, Pak, ini karena ini jelas kalau dari kepolisian ini kan tugasnya ini kan bersinggungan ya kan. Betul. Khusus untuk sampah ini sebetulnya bukan tugas pokok dari kepolisian. Tetapi bagaimana Polres atau kepolisian itu bisa ikut serta menertibkan masyarakat, karena ini sekarang yang sedang kita hadapi ini, Pak, ini misalnya di pinggir-pinggir jalan itu barber itu loh, jadi sampah itu banyak yang dibuang sembarangan. Nah, apakah dari kepolisian itu ada, Pak, peraturan tertentu terkait dengan buang sampah sembarangan dan sebagainya? Oh gitu. Jadi jadi polisi kan memang sudah bukan tugas pokok kita, cuma namanya polisi kan tempat keluh kesah masyarakat kan. Oh Pak, apa aja pasti lari ke polisi, apa aja ke polisi mau sampah ini. Makanya dari Polres Bantul kita bersama-sama dengan jajaran Polsek, kita juga merangkul dari Pak Bupati dan jajarannya, terutama Dinas Lingkungan Hidup. Yang punya tugas pokoknya kita paling nggak memberi dia support ya kan, dukungan baik dukungan moral maupun tenaga. Makanya kemarin kapan tuh pernah kita lakukan gopi sampah bersama. Betul. Tujuannya sebenarnya saya tuh untuk membuat malu yang buang sampah sembarangan gitu loh. Kita yang nggak punya sampah aja mau ngambilin sampah mereka tuh yang punya sampah malah tidak mau tahu kan, paling nggak menumbuhkan rasa malu lah. Intinya masyarakat yang masih buang sampah sembarangan ya mohon maaf saya katakan Anda nggak punya malu kan gitu. Ya jadi tolong itu yang kita lakukan, Mas. Jadi kita bekerja sama dengan kepala dinas terkait di lingkungan hidup, dengan Pak Bupati juga maupun dengan para panewu. Ini kita memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, untuk penegakan hukumnya sendiri itu adalah Perda. Jadi memang ranahnya dari Satpol PP. Cuma dari kita sudah bekerja sama juga melalui Pak Kapolsek. Mungkin dalam rangka penegakannya bisa nanti Satpol PP atau mungkin di tingkat duku ada jaga warga ya, jaga boyo itu. Monggo dengan personil Polsek melakukan patroli, mungkin malam hari atau dini hari pada saat mereka itu pelaku pembuang sampah sembarangan itu melakukan aksinya. Karena simpel kan, Mas, pernah saya amankan juga itu orang, akhirnya kita kasih tindakan oleh Satpol PP, pembinaan. Kalau diulangi lagi kita udah melakukan denda, kan ada dendanya. Perda nomor berapa tuh? 15 kalau nggak salah ya, Mas. Itu ada ketentuannya. Jadi dibantu oleh personil Polres untuk ya penjagani ya. Jadi kita ada anggota kita yang berpakaian preman untuk lihat. Ada begitu ada motor yang buang sampah, karena gitu, Mas, pakai motor ya kan, ditendang das. Wah, itu cepat sekali itu prosesnya itu. Ya, jadi kita meminimalisir kejadian itu dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Satpol PP sebagai penegak aturan Perda di Kabupaten Bantul. Seperti itu, Mas. Oke, jadi dari pihak kepolisian pun untuk penegakan hukumnya terkait dengan pelanggaran pembuangan sampah tadi juga ada ya, Pak ya. Tidak main-main, dan ini kerjasama juga tadi dengan Satpol PP gitu ya. Dan ini juga berbagi pengalaman, Pak. Kalau di Panggung sendiri itu juga sampai ketua RT, Pak. Ketua RT itu juga ditugasi sebagai pengawas itu. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan pihak kepolisian itu kan. Sangat bisa. Karena kadang-kadang kita untuk kapasitas hukumnya gitu kan, kadang-kadang kita juga perlu bantuan atau kolaborasi dengan pihak kepolisian juga begitu kan ya. Oke. Nah, Pak, kemudian untuk Bantul ya, kalau di Bantul ini kan Pak Bupati kita kan ini punya visi bahwa nanti Bantul itu bebas sampah 2025. Nah, untuk Polres Bantul sendiri hal apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Pengalaman apa saja terkait dengan sampah ini penanggulangan sampah untuk juga sebagai motivator masyarakat juga terkait dengan pengelolaan sampah yang baik. Untuk mencapai visi Bantul bebas sampah 2025 tadi. Intinya kita terus melakukan sosialisasi kepada personil Polri maupun ASN yang ada di Polres Bantul, mengikuti
kebijakan Pak Bupati ya sebagai pemerintah daerah di Kabupaten Bantul, ya kita juga mencoba untuk memilah sampah dari awal, dari tingkat rumah, kantor. Kita sudah bekerja sama juga dengan pengelola sampah yang ada di Bantul. Paling nggak sudah terbiasa dalam mengelola sampah lah. Karena kalau di Polri itu dari awal sudah ada, tahun lalu kalau nggak salah Mas ya, ada surat edaran masalah sampah di Piungan itu kita sudah, terutama di asrama-asrama itu sudah memilah. Jadi mana itu yang non-organik, plastik dan lain sebagainya, sama sampah organik. Jadi paling nggak mempermudah dalam nanti dinas terkait dalam melakukan pengelolaan sampah. Kemudian masih saya kaji juga, mungkin nanti ini karena kewenangannya dari pimpinan ya, mungkin apakah bisa nanti ke depannya karena masalah sampah ini makin eksis, jadi mungkin apakah nanti ada kebijaksanaan di tiap-tiap kantor polisi mungkin ada unit pengelolaan atau pengelolaan sampah sendiri, kan lebih bagus lagi ya. Tugas tambahan seperti itu ya. Ya bukan tugas tambahan, paling nggak ada inovasi kan Mas, karena namanya zaman ini kan maju terus. Kalau kita nggak bikin apa-apa kita kan tertinggal. Karena semua itu akan berkembang, akan selalu di-update. Seperti itu Mas. Oke, luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangannya dulu tuh Pak Kapolres yang jawabannya itu memberikan semangat motivasi ya untuk kita semua. Dan ini Pak terakhir, ini kan kalau dilihat dari nama Bapak ini kan sebenarnya bukan orang Jawa ya Pak ya? Jawa Mas, jangan salah. Jawa, ya? Jangan salah. Oh iya, Bapak asal nah mana, ini Pak? jadi ngomong asal nih, sobat desa. Jadi saya ini kalau ditanya asli saya Indonesia. Siap. Nah, kenapa Indonesia? Saya adalah keturunan bapak saya Maluku. Oke. Ibu saya Jawa Timur. Oke. Kediri lahirnya. Saya lahir di Papua. Di Manokwari, Papua Barat tepatnya. Saya besar di Semarang dari TK sampai SMP. SMP, SMA sampai saya lulus itu di Tangerang Selatan. Kemudian saya masuk Akpol di Semarang. Saya tugas di Bali total 14 tahun. Nah, asli mana saya Mas? Nah, Indonesia. Berarti kalau lahirnya lahirnya di Manokwari, Papua Barat. Papua Barat. Ya. Oh, luar biasa ya Pak. Jadi nama saya Michael Revelindo itu sebenarnya itu aslinya Revelinho. Revelinho itu pemain Brasil. Ada mungkin yang bapak-bapak yang sudah tahu penggemar bola, pemain Brasil namanya Revelinho. Bapak saya salah nulis Revelindo. Ya. Oh, gitu. Kota itu marga Mas, ada di Maluku dari Ambon ya. Kayak gitu. Baik, ini sangat luar biasa sekali ya, dan ini merakyat ini Pak Kapolres ini ya. Dan ini terakhir Pak, karena Pak Kapolres Bantul Pak Michael ya. Ini di Polres Bantul ini baru dan mungkin ini sobat desa juga perlu tahu nih Pak, kira-kira apa saja yang rencana-rencana Pak Michael ini ke depan untuk khususnya di Polres Bantul dalam rangka untuk menciptakan Kamtibmas ya khususnya di Kabupaten Bantul. Silakan Pak. Baik. Sobat desa sekalian yang saya hormati, jadi untuk rencana saya sih sebenarnya nggak neko-neko, intinya saya bertugas, amanah saya adalah tetap menjaga ketertiban keamanan di Kabupaten Bantul sehingga warga masyarakat, sobat desa sekalian bisa beraktivitas dengan nyaman, baik itu mulai dari beraktivitas keseharian, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam pendidikannya, mengingat kita banyak sekolah dan kampus di sini, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Masyarakat Bantul pada umumnya dan sobat desa Pangungharjo ini pada khususnya itu bisa beraktivitas dengan aman. Karena memang beberapa hal yang membuat tidak nyaman, itulah tugas kami Polres Bantul dan jajarannya untuk menghilangkan itu. Maka tadi bilang Mas tadi, memang kalau bukan mencegah tapi kalau bisa menghilangkan. Jadi dari ada ancaman itu menjadi tidak ada. Itu sudah suatu prestasi yang luar biasa bagi saya. Intinya itu saja. Kemudian memang saya kedepankan Mas itu komunikasi. Sobat desa mungkin namanya komunikasi itu di mana saja itu akan berguna. Karena orang yang kebanyakan berselisih paham, ada masalah itu karena kurang komunikasi, betul nggak Mas? Nah itulah yang saya kedepankan dalam menjalankan tugas di Polres Bantul ini, termasuk jajaran saya adalah mengedepankan komunikasi. Seperti ini Mas, kita sambang, turun, sharing. Karena dengan komunikasi kita tahu, masalahnya di Pangungharjo ini apa sih, masalahnya mungkin di daerah Delingo itu apa sih, sehingga dari masyarakat kita bisa tahu. Apapun itu, mulai dari namanya rambu, jalan rusak, jalan berlubang, kemudian resapan air, banjir dan sebagainya, oke, kita tampung semua. Kalau yang bukan kewenangan saya, tetap saya akan bantu untuk menjembatani komunikasi dengan beliau Bapak Bupati, atau mungkin para kepala dinasnya, Bapak Sekda, dan mungkin juga termasuk Ketua DPRD. Nah kaitannya dengan nanti Makejapol, masalah hukum kita bisa koordinasikan dengan Bapak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, termasuk Kepala Rumah Tahanan di Kabupaten Bantul. Jadi seperti itu Mas.
Oke, nah itu tadi ya Sobat Desa ya. Jadi ini Kapolres kita yang baru, ini karena beliau ini tadi asalnya sudah Indonesia gitu ya. Dan juga semangatnya untuk terus menjaga masyarakat ini khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban, ini juga tidak main-main. Dan ini Pak Michael, terakhir sebelum kita tutup, ini Panggung Harjo, karena Panggung Harjo ini juga ditetapkan tadi terkait dengan sampah ya Pak. Betul. Ya. Ini juga ditetapkan sebagai kelurahan percontohan Pak, terkait dengan pengelolaan sampah yang berakhir di TPA kelurahan. Betul. Jadi tidak ke TPA yang regional. Dan ini dari Kelurahan Panggung Harjo ini siap juga berkolaborasi dengan Polri ya, khususnya nanti Polres Bantul apabila dalam penanggulangan sampah ini ya, pengelolaan sampah ini nanti juga Kelurahan Panggung Harjo siap mendukung Polres Bantul sebagai Green Institution di Kabupaten Bantul. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Nanti siap Pak, monggo silakan nanti karena nanti tepatnya kalau di Kupas Pak. Kalau di sini pengelolaan sampahnya di Kupas tidak jauh dari balai kelurahan ini, nanti bisa melihat mungkin bagaimana di situ sistem pengelolaan sampah yang kita punya. Luar biasa. Baik Pak. Baik Sobat Desa, itu tadi ya demikian bincang-bincang kita bersama dengan Pak Michael, ini Kapolres Bantul kita yang baru ya. Kalau kemarin Pak Istad gitu ya, kalau sekarang ini Pak Michael. Dan sebelum kita tutup ya Pak Kapolres, Pak Michael, kami atas nama pemerintah Kelurahan Panggung Harjo dan beserta seluruh masyarakat Panggung Harjo mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak, dan nanti di lain kesempatan mungkin bisa bicara lagi ya Pak Kapolres. Boleh dengan senang hati, Nanti juga dengan Pak Kapolsek juga nih, Pak Kapolsek Sewon yang ini harus siap 24 jam Pak. Harus siap di antara masyarakat kita. Baik Sobat Desa, demikianlah Pitok podcastnya Kelurahan Panggung Harjo edisi spesial bersama Kapolres Bantul Bapak Michael. Dan sampai berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Dan nanti untuk Pak Michael, semoga sehat selalu dan bisa melaksanakan tugas dengan baik di Kabupaten Bantul ini. Baik, demikianlah dan sampai jumpa di Pitok podcastnya Kelurahan Panggung Harjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Polri, salam presisi.